Kena hukuman 10 bulan, Sandro Tonali punya kerja sampingan. Sandro Tonali sedang menjalani hukuman akibat kasus judi. Demi mengisi waktu luang, dia menyempatkan diri menjadi pekerja migas di lapangan. Pria asal Italia itu kini bekerja bersama staf perusahaan di Shepherd Outsource yang menjadi salah satu penyedia layanan terkemuka di Inggris. Frenkie de Jong diminta tinggalkan Barcelona. Sejak bergabung pada tahun 2019, Frenkie de Jong adalah sosok andalan di lini tengah milik Barcelona. Namun menurut Emmanuel Petit, sudah saatnya bagi gelandang asal Belanda tersebut meninggalkan Camp Nou Stadium. Dia menilai de Jong tak cocok dengan El Barça. Frenkie de Jong tak sepi peminat, klub-klub besar Eropa mengincar pemain timnas Belanda tersebut. Namun dia selalu bergeming dan tak mau meninggalkan Barcelona. Padahal andai dia pergi, El Barça dapat memangkas anggaran gaji. Barcelona mencari bek kiri yang berpengalaman. Saat ini Barcelona mempunyai prioritas utama untuk jendela bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari jurnalis Axel Pintanel, Barca kini memiliki posisi baru dalam agenda mereka, yakni mencari seorang bek kiri. Dengan Marcos Alonso yang akan meninggalkan Barcelona di akhir kontraknya, Xavi dan rekannya sedang mencari opsi berpengalaman untuk memberi backup kepada Alejandro Balde yang masih muda. Jose Luis Gay adalah salah satu pemain yang menarik minat dari Barcelona dengan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun. Presiden PSG pastikan posisi Luis Enrique masih aman. Presiden PSG yakni Nasser El-Khelaifi memastikan bahwa pihaknya akan mempertahankan Luis Enrique meski musim ini gagal memenangkan Liga Champions. Enrique masih terikat kontrak hingga tahun 2025 dan PSG seharusnya bisa memperpanjang kontrak juru taktik asal Spanyol tersebut. Cole Palmer jadi pemain terbaik Chelsea. Chelsea baru saja menggelar acara malam penghargaan pemain untuk musim 2023-2024 dan Cole Palmer terpilih menjadi pemain terbaik. Di kategori pemain sepak bola pria terbaik, Cole Palmer terpilih sebagai pemenangnya, begitu juga dengan kategori pemain terbaik pilihan para pemain yang lain. Hal ini tentunya tak terasa mengejutkan, terlebih jika melihat bagaimana krusialnya sosok Cole Palmer di dalam tim. Sejauh ini musim 2023-2024, pemain berpaspor Inggris tersebut sudah mengoleksi 26 gol dan juga 13 assist dari 45 pertandingan. Tidak lolos ke Eropa bakal jadi berkah untuk Manchester United. Legenda Manchester United yakni Andy Cole buka suara terkait kans Manchester United yang gagal lolos ke Eropa pada kompetisi mendatang. Ia menyebut bahwa itu bukan sesuatu yang buruk dan bakal bermanfaat bagi setan merah. Andy Cole yakin bahwa dengan gagal lolos ke Eropa, United punya banyak waktu untuk membenahi permainan mereka. Itu akan membuat setan merah diuntungkan di masa depan. Manchester United punya dua skenario untuk lolos ke Eropa di musim depan. Selain lewat jalur Liga, setan merah juga bisa lolos ke Liga Eropa andai mereka memenangkan final FA Cup di akhir musim nanti. Jadon Sancho cuma main 3 kali di MU lalu bawa Dortmund ke final UCL. Jadon Sancho berhasil membawa Borussia Dortmund ke final Liga Champions. Padahal Sancho sebelumnya mengalami kesulitan di Manchester United. Sancho bermain di Manchester United pada awal musim ini. Dia sempat diturunkan 3 kali oleh sang manajer Erik ten Hag. Sayangnya Sancho kemudian terlibat perselisihan dengan manajernya tersebut. Sancho akhirnya meninggalkan Old Trafford dan kembali ke Borussia Dortmund dengan status pinjaman dan akhirnya malah melaju ke partai final. Real Madrid lolos dramatis ke final Liga Champions. Real Madrid melangkah ke final Liga Champions setelah menang comeback atas Bayern Munchen. Pelatih Los Blancos yakni Carlo Ancelotti mengaku sulit menjelaskan fenomena ini. Bermain di Santiago Bernabeu, Los Blancos menang dengan skor akhir 2-1. Sebagai tuan rumah, Real Madrid sempat tertinggal lebih dahulu. Alphonso Davies berhasil menjebol gawang milik Andre Lunin pada menit ke-68. Real Madrid seperti akan kalah, namun Los Blancos akhirnya bisa berbalik unggul berkat 2 gol dari Jose Lu di penghujung babak kedua. Dengan hasil ini, Real Madrid berhak lolos ke final Liga Champions dengan agregat akhir 4-3.
Real Madrid pijak final Liga Champions ke-18 dalam sejarah. Real Madrid berhasil mencapai partai puncak Liga Champions 2023-2024. Itu menjadi laga final ke-18 oleh Real sepanjang keikutsertaannya di kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Jumlah itu adalah yang terbanyak di antara tim-tim Eropa manapun. Real Madrid memang bisa dibilang menjadi raja Liga Champions. Dari 17 final, Los Blancos sukses jadi juara 14 kali dan hanya 3 kali kalah. Final Liga Champions antara Borussia Dortmund versus Real Madrid ini dijadwalkan digelar pada 2 Juni dini hari dan babak perebutan juara berlangsung di Stadion Wembley di kota London. Blunder Manuel Neuer awal mimpi buruk dari Bayern Munchen. Bayern Munchen kehilangan tiket final Liga Champions dalam hitungan menit jelang laga berakhir. Sebuah blunder dari Manuel Neuer mengawali mimpi buruk itu. Manuel Neuer melakukan blunder yang berujung gol pertama lawan. Setelah melakukan 5 penyelamatan sepanjang laga, Manuel Neuer gagal menangkap bola yang relatif mudah dari Vini Junior. Thomas Müller marah besar usai Bayern Munchen tersingkir. Bintang Bayern Munchen yakni Thomas Müller tak bisa menahan kekesalannya usai timnya disingkirkan oleh Real Madrid di babak semifinal Liga Champions. Müller menuding adanya kecurangan yang merugikan timnya. Gol kemenangan Real Madrid sendiri syarat akan kontroversi. Pasalnya wasit Simon Marcianiak awalnya meniup peluit untuk menganulir gol kedua dari Joselu karena sang pemain dianggap sudah berdiri dalam posisi offside. Namun Marcianiak kemudian mendengar peninjauan dari tim VAR dan kemudian memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. Hal inilah yang membuat Thomas Müller geram. Ia menuding adanya konspirasi untuk bisa menguntungkan Real Madrid. Thomas Tuchel indikasikan siap balik ke Inggris. Spekulasi Thomas Tuchel bakal melatih Manchester United di musim panas nanti semakin menguat. Sang pelatih baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa ia ingin kembali melatih di Inggris pada musim depan. Beredar kabar bahwa Bayern Munchen saat ini mencoba untuk bisa mempertahankan Tuchel karena mereka nanti kesulitan mencari penggantinya. Namun Tuchel kini memastikan bahwa dia akan tetap pergi di musim panas. Selain itu, Tuchel juga berpotensi untuk bisa menjadi pelatih Chelsea lagi. Lebus dikabarkan juga lagi mencari manajer baru karena mereka berencana memecat Mauricio Pochettino di musim panas nanti. Regista Girona kabarnya masuk bidikan AC Milan. AC Milan sudah punya stok gelandang yang melimpah, namun kabarnya mereka masih ingin menambah amunisinya di sektor tersebut. Kabarnya Milan sudah menemukan pemain yang mereka inginkan. Rossoneri diklaim mengincar regista milik Girona yakni Alex Garcia. Dilansir oleh Diario AS, laporan itu menyebut AC Milan hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 20 juta euro untuk mengaktifkan clause release-nya. Pemain 26 tahun ini sendiri merupakan salah satu pengumpan terbaik di La Liga musim ini. Bahkan statistiknya disebut mendekati catatan gelandang Real Madrid yakni Toni Kroos. Chelsea serius transfer Messi dari Brasil. Klub Premier League yakni Chelsea dilaporkan tengah mengarahkan radar mereka ke Brasil. Mereka ingin bisa mendatangkan Estevao William untuk bisa memperkuat tim mereka. Berkat performa peaknya, Estevao dijuluki sebagai Messiano alias Messi dari Brasil. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea benar-benar terkesan dengan penampilan dari Messiano. Chelsea menilai sang pemuda punya talenta yang istimewa. Mereka meyakini sang pemuda bakal jadi pemain top di masa depan. Chelsea pun kini mulai bermanuver untuk transfer Estevao. Mereka dikabarkan sudah mengontak Palmeiras dan mereka sudah mengajukan tawaran untuk sang pemuda tersebut. Terbaru dikabarkan Chelsea mengajukan tawaran perdana untuk Estevao. Mereka menawarkan 25 juta pound sterling kepada Palmeiras untuk sang pemain. Jose Mourinho menyesal tolak tawaran timnas Portugal. Jose Mourinho 2 kali menolak tawaran dari timnas Portugal. Kini ia menyesali keputusannya yang berakhir demi bertahan di AS Roma. Kala itu Jose Mourinho menolak dan Portugal pun beralih ke Roberto Martinez. Rupanya keputusan ini disesali oleh pelatih 61 tahun tersebut, terutama melihat skuad timnas Portugal pada saat ini. Kini Mourinho menunggu tawaran yang ketiga dari Portugal yang menurutnya cuma masalah waktu saja.
Manchester United curi star untuk transfer dari Mikel Olise. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Mikel Olise nampaknya bukan sekedar rumor belaka. Setan Merah dilaporkan ingin mencuri star untuk bisa memboyong winger Crystal Palace tersebut. Manchester United dikabarkan akan membuka pembicaraan dengan Crystal Palace. Mereka ingin lekas menuntaskan transfer tersebut. Crystal Palace sendiri membandrol harga sang winger cukup mahal. Mereka menginginkan sekitar 60 juta pound sterling untuk jasa sang winger. Tosin Adarabioyo jadi rekrutan pertama Manchester United di musim panas. Time Sport melaporkan bahwa Manchester United punya nama yang bakal merapat ke Old Trafford. Ia adalah bek milik Fulham yakni Tosin Adarabioyo. Menurut laporan tersebut, Manchester United akan menjadikan Adarabioyo selaku rekrutan pertama mereka di musim panas nanti. Manchester United dikabarkan sudah melakukan pendekatan kepada sang bek dan Adarabioyo dilaporkan berminat untuk bisa memperkuat Setan Merah. Menurut laporan yang beredar, Adarabioyo bukan satu-satunya bek tengah yang akan didatangkan oleh Manchester United di musim panas nanti. Idamkan Theo Hernandez, Bayern Munchen siapkan 100 juta euro untuk bisa bujuk AC Milan. Ini adalah laporan bahwa muncul klub yang berminat untuk bisa mendatangkan Theo Hernandez. Klub tersebut adalah raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen. Corella dello Sport melaporkan, ketertarikan Bayern Munchen kepada Theo sendiri merupakan imbas dari adanya ketertarikan Madrid kepada Alphonso Davies. Davies sebelumnya disebut siap merapat ke Real Madrid. Ia bahkan tak berminat untuk bisa memperpanjang masa baktinya. Laporan itu juga menyebut jika Davies pergi maka Munchen akan langsung berusaha untuk bisa mendatangkan Theo Hernandez. Bahkan mereka tanpa ragu akan menyiapkan dana sekitar 100 juta euro seperti yang diminta oleh AC Milan. Jadon Sancho jadi idaman Real Madrid. Di saat Sancho tidak diinginkan oleh Ten Hag di Manchester United, ia malah menjadi idaman di Real Madrid. Dilansir oleh Defensa Central, nama Sancho bahkan direkomendasikan oleh dua sosok penting dari Madrid. Dua sosok yang dimaksud adalah Jude Bellingham dan juga Zinedine Zidane. Bellingham dan juga Zidane ingin agar Real Madrid mendatangkan Sancho dari Manchester United pada musim panas nanti. Selama menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund, Sancho justru tampil apik dan sangat memuaskan. Dari 17 pertandingan, ia sudah mencetakkan 3 gol dan juga 2 assist untuk Dortmund.